supaya orang muslim bangun toleransi yang proporsional. Contohnya, ketika kita baca kitab yang tadi Kodon ditunjukin, Bible, lalu orang Kristen marah, kenapa kau usik-usik kitab kami? Bangun, jangan kebanyakan tidur, nanti bantal lu ada pulau. Itu bukan kitab lu. Apa sih? Sosok gimana? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, saya melihat video daripada Kainama ya, yang seolah-olah tidak terima kalau kita ya mencelah dia pada saat menyampaikan Alkitab. Ya, katanya jangan sok-sok lah ya. Nah, menurut saya pemikiran Kainama ini benar-benar saya nggak ngerti ya cara mikir dia. Orang juga tahu bahwa Alkitab itu adalah memang identik dengan keyakinan orang Kristen. Ya, jelas ketika Kainama menafsirkan seenak jidatnya Alkitab ini tidak sesuai pada porsinya, bahkan terkesan bapak-bapak gereja juga ya, otomatis orang Kristen tidak senang ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya ya, orang Kristen melakukan hal yang sama ya, contohnya Pendeta Saifuddin ya membuka itu, bagaimana ya? Permasalahannya Ustadz Kainama ini menafsirkan tidak sesuai porsinya dari Alkitab. Dia hanya membaga-bagakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa apalah. Saya mau kasih tahu, bahasa bukan karena bahasa orang diselamatkan ya. Kalau hanya karena bahasa orang diselamatkan, berarti hanya yang pintar bahasa itu yang bisa diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya tahu bahasa Indonesia dan tahu bahasa daerah? Berarti Tuhan itu terbatas. Jadi jangan terlalu sok ya. Kainama ini terlalu sok, lalu sangat pintar dalam memanipulasi kata-kata ya. Saya pernah menanggapi beberapa tafsiran yang dia sampaikan dari Alkitab yang sangat-sangat kacau saudara ya, menggunakan ayat-ayat sembarang. Tidak perlu, kamu tidak punya kapasitas untuk menafsirkan ya, untuk menafsirkan Bible. Lalu kalau Anda selalu bilang sudah dipalsuikan ya, tidak benar, coba tunjukkan yang benarnya Kainama ya. Coba tunjukkan mana yang asli, lalu ayat mana yang dipalsuikan dari Alkitab. Kan yang harusnya yang menuduh itu yang bisa berhasil membuktikan, supaya cerdas. Siapa sih Kainama ini yang baru muncul, lahir mungkin baru sekitar 40 lebih atau 50 lebih umurnya, lalu sok pintar daripada orang-orang yang mengkanonkan Alkitab. Aduh, saya melihatnya justru Kainama ini ada rasa kepah, HITAN dalam hatinya. Untuk saya melihat seperti itu, sehingga narasi-narasi yang dibangun itu seperti narasi-narasi kebencoian ya. Jadi saya bilang ya, untuk Kainama stop ya. Karena kalau umat Kristen yang melakukan hal yang sama terhadap iman kalian, mungkin bukan kamu yang ngamuk Kainama, tetapi ada banyak gerombolan yang bisa menggeruduk orang-orang yang melakukan itu. Buktinya sekarang sudah banyak apologet yang dikerangkeng, lalu masih bisa berbicara. Waloni masih bisa berbicara. Jadi mohonlah kepada Bapak Presiden atau Pak Mahmud atau Kapolri untuk menegur seperti model-model seperti Kainama ini ya, dengan seenak jidatnya. Aduh, ada banyak, coba lihat pernyataan-pernyataan dia di media sosial, sangat iman Kristen, sembarang dia ngomong, tidak sesuai. Jadi tolong ya, jangan hanya
apologet Kristen yang dikerangkeng terus, sedangkan mereka masih bebas berbicara seenak jidatnya, dan seperti terkesan ada pembiaran, ya. Ini terkesan, ya. Menurut pandangan saya, ini pandangan saya. Saya kadang-kadang kalau melihat pernyataan Kain Nama ini keterlaluan dan kelewatan, ya. Memang terkesan hebat dalam memainkan kata-kata, tetapi semua tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Karena acuan Alkitab adalah dasar iman Kristen. Jadi kalau kamu tidak terima, kalau misalnya diprotes, ya memang kamu tidak beres. Coba kalau dibalikin, iya kan? Kamu tidak punya porsi dalam menafsirkan Alkitab. Dan dia, saya lihat dalam ceramah-ceramah dia, apa yang dibahas? Ya banyakkan Bible. Ini lebih kepada membuat bagi umat-umat Kristen. Jadi mohon ya, saya mohon kepada Bapak Kapolri, ya. Ini masukan saja. Saya sebagai hamba Tuhan tidak tenang melihat apa yang terus dilakukan oleh Ustadz Kain Nama. Fokuslah membangun umatmu, ya. Seperti kata Yesus, dilihat dari buahnya. Orang Kristen itu fokus membangun, lalu menanggapi ketika ada serongan-serongan. Siapa yang terus-menerus menyeroing keimanan kekristenan? Di video-video saya berdoa, saya meluruskan pernyataan-pernyataan yang blunder tentang kekristenan. Siapa yang banyak berkomentar di sana? Mereka yang terus-menerus melakukan penghinaan. Dan kita sekarang lihat, saudara, justru yang banyak dikerangkeng itu ya dari minor. Masa yang mayor tidak ada sedikit pun, padahal mayor banyak sekali di bangsa ini. Dan yang selalu kena adalah minor. Menurut saya melihatnya tidak ada ketidakadilan. Kain Nama terus ngomong senak jidat, miris, ya. Saudara silahkan share video ini, minimal mungkin, ya, orang-orang yang berkepentingan di bangsa ini bisa meredam. Lihat di mana-mana, ya, pembubaran. Tiba-tiba ada oknum RT masuk di dalam gereja. Bagaimana kalau kami yang melakukan itu? Di Batam, gedung gereja. Bagaimana kalau kami yang melakukan itu? Baru saja ngomong, ya, sudah digeruduk kalau orang Kristen. Ini yang saya mohon keadilan untuk masalah-masalah ini. Kalau Anda tidak mau ditanggapi, ya, dan terkesan mungkin ada rekan-rekan apologet Kristen yang juga melakukan seperti tanggapan dan membaca, ya, kitab-kitab saudara, stop. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya melihat di media sosial apa yang disampaikan oleh Kain Nama ini, ya. Jadi stoplah Kain Nama, ya, sadar. Lihat itu teman-temanmu yang bukan hukum yang menghentikan hukum bangsa ini, tetapi langsung meningsoy, ya, seperti Agustan, seperti dulu ketua Mualaf Center, siapa namanya itu, ya. Lihat, ya. Sebelum Tuhan yang benar bertindak atas dirimu sendiri, ya. Jadi itu yang saya pesankan. Kalau umat Kristen berdoa untuk dirimu supaya Tuhan bertindak dan bekerja, gimana? Memang kadang-kadang orang Kristen tidak bisa dan tidak berdaya untuk membela apalagi hukum di Indonesia, ya. Tetapi kami hanya berdoa biar keadilan Tuhan dinyatakan. Banyak orang yang mendoakan Pendeta Saifuddin agar di Azhar. Sekarang nggak ada, baik-baik saja, ya, sehat kuat karena dipelihara oleh Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Saudara silahkan share video ini agar dia bisa sedikit bertobat lah, ya, dan tidak terus-menerus melakukan atau menafsirkan salah Alkitab seenak jidatnya. Tidak punya kapasitas lagi. Ingat, Alkitab itu adalah kitab orang Kristen. Tidak untuk seenaknya Anda tafsirkan.
sesuai dengan apa yang kau mau dan isi hatimu, ya. Ingat itu Kainama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.